Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi bilangan bulan. Oke. Mengenal bilangan positif dan bilangan negatif. Pernahkah kalian melihat tanda bilangan negatif yang ada di lingkungan sekitar kalian? Ternyata bilangan negatif itu dipergunakan di berbagai keadaannya. Misalnya yang pertama adalah peta tentang gambaran suhu di Laut Jawa. Bilangan yang di dalam kurung itu menyatakan selisih suhu hari ini dengan suhu kemarin. Misalnya di Ciamis negatif 3, artinya suhunya selisihnya negatif 3 dari suhu kemarin. Kemudian pernah kalian mendengar berita tentang banjir? Reporter menyebutkan begini, ketinggian air di bendungan Batu Lampa mencapai positif 2,5 meter atau negatif 1 meter ya. Ini dipergunakan tanda positif dan tanda negatif. Kemudian ada pula pada suhu lingkungan, misalnya di Pegunungan Dieng negatif 2 derajat dan di kota Surabaya suhunya adalah positif 27 derajat. Oke, apa artinya negatif dan positif? Oke. Dengan menggunakan 0 sebagai titik pangkal, maka kita dapat membentuk bilangan yang lebih kecil daripada 0. Misalnya negatif 2 derajat, suhu di Dieng adalah negatif 2 derajat. Artinya suhunya berada 2 derajat di bawah 0. Nah, kemudian suhu pada kota Surabaya adalah positif 27 derajat. Artinya suhunya adalah 27 derajat lebih tinggi di atas 0 ya. Dia berada 27 derajat di atas 0. Titik pangkalnya adalah 0 ya. Kemudian untuk mengukur ketinggian juga dan kedalaman ya. Misalnya titik pangkalnya adalah permukaan laut 0 km. Maka ketinggian Gunung Semeru kita bisa tulis sebagai positif 3.676 meter. Artinya dia berada 3.676 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk Palung Jawa dia berada negatif 7.140 meter. Artinya dia berada di bawah 0, yaitu sebesar 7.140 meter. Dia berada di kedalaman 7.140 meter. Tentunya penggunaan tanda positif dan negatif ini juga bisa dilakukan dalam mengukur jarak ya. Misalnya titik 6 km di sebelah timur A disimbolkan dengan positif 6 dan titik 4 km di sebelah barat A disimbolkan dengan negatif 4. Jadi 0 di sini adalah titik pangkalnya ya. Kita itu punya soal seperti ini, negatif 7 km dan positif 2,5 km. Oke, kita buat pada garis bilangan ya dengan titik pangkalnya 0. Di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan yang bertanda positif dan di sebelah kiri 0 adalah bilangan yang bertanda negatif. Tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif. Kemudian positif 2,5 berarti dia ada di sebelah kanan 0 ya nak. Di antara 2 dan 3 ada 2,5. Apa artinya negatif 7 km? Artinya dia berada 7 km di sebelah barat titik A. Dan positif 2,5 km artinya dia berada 2,5 km di sebelah timur. Paham kan nak? Ya, sekarang nyatakan besaran-besaran berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan tanda negatif. Jika untung adalah Rp400 dinyatakan sebagai positif 400, maka rugi Rp500 dinyatakan sebagai pasti dinyatakan sebagai negatif 500.
Kemudian, jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai negatif 20 menit, maka positif 30 menit dari sekarang dinyatakan dengan positif 30. Kemudian, 40 derajat lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Jika 37 derajat lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin dinyatakan dengan positif 30 derajat, maka kalau 40 derajat lebih rendah disimbolkan dengan negatif 4. Paham ya? Ya. Sekarang bilangan bulat itu terdiri menjadi 3 bagian ya nak. Ada bilangan 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Ingat ya, bilangan positif itu berada di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif berada di sebelah kiri dari 0. Semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Ke kanan itu menyimbolkan arah positif dan ke kiri itu disimbolkan dengan arah negatif. Sekarang lanjut ke membandingkan bilangan. Masih ingat kan tanda ini ya nak? Tanda ini adalah tanda kecil dari seperti huruf K ya. Tanda ini adalah tanda besar dari seperti huruf B. Bagaimana kita membandingkan bilangan? Misalnya, manakah yang lebih besar antara negatif 2 atau negatif 5? Ingat ya yang ibu bilang tadi, semakin ke kanan maka dia akan semakin besar dan semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Kita buat dulu garis bilangannya ya. 0, titik pangkalnya adalah 0, di sebelah kanan 0 bilangan yang bernilai positif dan di sebelah kiri 0 bilangan yang bernilai negatif. Kita lihat negatif 2 dan negatif 5 ya. Karena negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 5, dengan demikian negatif 2 itu lebih besar dari negatif 5 sehingga dapat disajikan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu negatif 5 itu kecil dari negatif 2 atau negatif 2 lebih besar dari negatif 5 ya. Karena semakin ke kiri semakin kecil. Jadi negatif 5 itu pasti lebih kecil dari negatif 2. Paham ya nak? Oke, selanjutnya. Antara negatif 4, negatif 2 dan positif 3 ya. Oke, kita urutkan mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah negatif 4, kemudian negatif 2, lalu 3. Kita tuliskan dengan tanda pertidaksamaan. Berarti negatif 4 kecil dari negatif 2 dan kecil dari positif 3. Oke. Sekarang kita sebut di contoh soal ya. Misalnya ibu punya 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Oke, kita urutkan dulu, kita pisahkan dulu yang mana yang merupakan bilangan negatif dan yang mana merupakan bilangan positif. Kemudian kita urutkan ya nak, dari yang terkecil hingga ke terbesar seperti pada gambar ini ya. Ingat, semakin ke kiri dia semakin kecil dan semakin ke kanan dia semakin besar. Begitu pula dengan contoh B ya, sama saja. Selanjutnya nilai mutlak. Nilai mutlak itu bisa disimbolkan dengan jarak ya. Nilai mutlak itu adalah bilangan tanpa tanda positif atau tanpa tanda negatif. Jadi nilai mutlak itu selalu mempositifkan semua bilangan ya. Misalnya, tentukan nilai mutlak dari negatif 7 dan positif 5,2. Nilai mutlak dari negatif 7 pastinya adalah positif 7 dan nilai mutlak dari positif 5,2 adalah 5,2. Kemudian tentukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 10 dan 2/3. Berarti kalau nilai mutlaknya 10 berarti bilangan-bilangan itu adalah 10 dan negatif 10. Kalau nilai mutlaknya adalah 2/3, jadi bilangan-bilangan itu adalah positif 2/3 dan negatif 2/3. Oke. Selanjutnya
menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama. Oke, kita bisa menggunakan garis bilangan ya nak. Misalnya contohnya ibu, positif 5 ditambah positif 3. Artinya dari titik 0 kita menuju arah positif ya sebanyak 5 langkah. Kemudian kita bergeser lagi sebanyak 3 langkah karena ditambah dengan positif 3. Lalu kita jumlahkan sudah berapa langkah yang tercapai. Yang tercapai adalah 8 langkah. Jadi positif 5 ditambah positif 3 sama dengan positif 8. Bagaimana? Paham kan? Ya. Selanjutnya, jika ibu punya negatif 5 ditambah negatif 3. Negatif artinya dia berarah ke kiri ya, dari titik 0. Berarti kita berjalan sebanyak 5 langkah dari titik 0 ya. Oke, ke sebelah kiri. Kemudian ditambah lagi dengan 3 langkah ke sebelah kiri dari titik 0. Oke, sehingga kita peroleh 8 langkah, tapi arahnya negatif. Sehingga negatif 5 ditambah negatif 3 adalah negatif 8. Paham ya nak? Paham. Selanjutnya, jumlah dua bilangan yang bertanda sama. Ada lagi, salah satu caranya tadi dengan garis bilangan ya. Cara yang kedua seperti ini. Misalnya ibu punya positif 5 ditambah positif 3. Kita kasih keluar tanda positifnya, lalu dijumlahkan dalam kurung 5 ditambah 3 sama dengan positif 8. Selanjutnya, negatif 5 ditambah negatif 3 sama-sama negatif ya. Kita keluarkan tanda negatifnya, kemudian dijumlahkan 5 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 8. Gimana? Paham kan? Coba kerjakan soal yang ini. Positif 4 ditambah positif 7, ayo berapa? Keluarkan tanda positifnya, dalam kurung dijumlahkan menjadi positif. Oke, benar, positif 11. Kalau yang ini negatif 7 ditambah negatif 4. Oke, sama-sama negatif. Kita keluarkan tanda negatifnya, kemudian kita jumlahkan. Yang hasilnya adalah negatif 11. Betul sekali. Oke, cara yang ketiga adalah dengan mengisyaratkan positif adalah dibayar dan negatif adalah berutang. Misalnya ibu punya begini, negatif 5 ditambah negatif 3. Ibu punya utang 5.000, kemudian ibu tambah utang ibu dengan 3.000. Jadi utangnya ibu menjadi berapa nak? Menjadi 8.000. Jadi negatif 5 ditambah negatif 3 adalah negatif 8. Oke, coba ibu punya utang 7.000, kemudian utangnya ibu tambah lagi dengan 4.000. Jadi utangnya ibu adalah 11.000. Paham kan nak? Jadi bisa dipilih ya dengan garis bilangan, dengan rumus dan dengan pengandaian uang dan utang ya. Selanjutnya, menjumlahkan dua bilangan yang berbeda tanda. Kalau berbeda tanda bagaimana caranya? Misalnya ibu punya positif 5 ditambah negatif 3. Positif 5 ingat arahnya kemana? Arahnya ke kanan, melangkah 3 langkah ke kanan. Ditambah negatif 3, negatif berarti ke kiri, berarti kita 3 langkah ke kiri. Dia berhenti di positif 2. Jadi positif 5 ditambah negatif 3 adalah positif 2. Seperti ini, ibu punya uang 5.000, kemudian ibu bayarkan dengan uang 3.000, berarti kembaliannya ada 2.000 positif 2 ya. Selanjutnya coba kita kerjakan ya. Misalnya negatif 5 ditambah positif 3. Negatif artinya kita bergeser ke arah kiri ya nak sebanyak 5 langkah. Kemudian ibu tambah ke positif 3. Positif artinya ibu melangkah ke arah kanan sebanyak 3 kali. Berarti dia bergeser sebanyak 3 langkah ya. Dia berhenti di titik negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah positif 3 adalah negatif 2. Atau dengan cara pengandaian uang dan utang, ibu punya utang 5.000, ibu bayar dengan uang 3.000. Oke, jadi ibu masih punya utang sebanyak 2.000. Jadi negatif 5 tambah positif 3 adalah negatif 2. Paham ya nak? Oke. Selanjutnya, dengan rumus
tadi ya. Positif 5 ditambah negatif 3 sama-sama positif. Udah dalam kurung kita kurangkan 5 dikurang 3 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 5 ditambah positif 3, kita kasih keluarkan tanda negatifnya ya. Kemudian dalam kurung 5 dikurang 3 yang sama dengan negatif 2. Coba dengan soal ini, berapakah positif 7 ditambah negatif 4? Ayo, jawabannya adalah positif 3 ya. Kita kasih keluar tanda plusnya, kemudian dalam kurung 7 dikurang 4. Soal kedua, negatif 7 ditambah positif 4, berarti keluar dalam kurungnya, kemudian 7 dikurang 4, jadi negatif 3 ya. Atau dengan pengandaian uang dan utang misalnya, soal yang pertama positif 7 ditambah negatif 4. Ibu punya uang 7.000, ibu bayarkan dengan uang 4.000, maka hasilnya kembaliannya adalah 3.000, sama kan positif 3. Kemudian soal kedua, negatif 7 ditambah positif 4. Ibu punya utang 7.000,